Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayana Putri dengan NIM 6422222565 dari Kampus Pemuda Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS, cara mengolah data dengan menggunakan SPSS dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Fasilitas Terhadap Minat Beli Mahasiswa pada FamilyMart di sekitar kampus UBSI. Nah, ini adalah 50 data responden yang telah saya sebarkan kepada mahasiswa di kampus UBSI. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mencari uji validitas terlebih dahulu. Nah, persyaratan mencari uji validitas itu yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikan dua arah 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Nah, yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel dan tingkat signifikan dua arah 0,05, maka variabel dinyatakan tidak valid. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan uji validitas dulu nih. Pertama kita ke analyze, di bagian data view nih, kita ke analyze, terus kita ke correlate, bivariate. Nah, kita pindahkan semuanya ke kanan dengan Ctrl A, kita klik Ctrl A, terus klik OK. Nah, muncullah outputnya seperti ini. Ini adalah output dari hasil 50 responden tadi. Jadi untuk mencari nilai R tabel yaitu dengan menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2. N itu apa? Total responden tadi. Nah, total respondennya ada 50, jadi 50 ini dikurang 2 sama dengan 48. R tabelnya adalah 0,2787. Dari mana kita dapat R tabelnya? Dari R tabel yang telah ditentukan. Nah, jadi kan R tabelnya 0,28787. Sedangkan R hitungnya, untuk R hitung yang pertama ada 0,761. Itu lebih besar daripada R tabel. Jadi dinyatakan valid. Nah, yang kedua juga sama, lebih besar dari R tabel. R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid juga. Nah, dari 50 pernyataan dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Ini semuanya lebih besar kan daripada R tabel. Ini 0,908 juga lebih besar daripada R tabel. Terus selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Nah, persyaratan mencari uji reliabilitas, jika nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60, maka variabel dinyatakan reliable. Terus yang kedua, jika nilai convert alfanya lebih kecil daripada 0,60, maka dinyatakan tidak reliable. Nah, kita buktikan nih, reliable atau tidak. Jadi kita balik lagi ke datanya. Di sini kita akan mencari uji reliable. Kita ke analyze, terus ke scale, terus reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan yang X1 dan total dan Y-nya. Nah, jadi yang dipindahkan X-nya dan Y-nya saja. Totalnya tidak dipindahkan. Nah, pastikan di sininya, di modelnya adalah alpha. Kalau kita pindahkan kanan, kita klik OK. Nah, ini muncullah outputnya yang batch alfanya itu 0,940. Nah, 0,940 itu kan lebih besar daripada 0,60. Berarti nilai konver alfanya 0,940 yang artinya lebih besar dari 0,6, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya instrumen dinyatakan reliable. Jadi kita akan mencari uji korelasi. Untuk mencari uji korelasi kita ke analyze, terus kita ke correlate,
multivariat. Nah, di sini kita pindahkan total X dan Y-nya saja. Kita pindahkan ke kanan, kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Nah, berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,804. Ini adalah uh, nilai R hitungnya untuk hubungan antara harga dan minat beli. Serta 0,710, nih 0,710 untuk hubungan antara fasilitas dan minat beli dengan nilai signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara hubungan maupun antara harga maupun fasilitas terhadap minat beli mahasiswa. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. H0 adalah tidak ada korelasi antara harga dan fasilitas terhadap minat beli mahasiswa. H1 ada korelasi antara harga dan minat beli mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan ke uji regresi. Nah, untuk uji regresi, kita balik lagi ke data view. Terus kita ke analyze. Terus regression. Terus ke linear. Nah, di sini kita pindahkan total X ke independen. Kali ke dependen. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Jadi untuk analisis regresi berganda, persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,73. Nah, dari mana? Dari sini. 0,73 ditambah 0,648 ditambah 0,196. Nah, nilai konstan sebesar 0, negatif 0,073 dan ini adalah bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pengaruh dari variabel harga atau X1 dan fasilitas X2, maka minat beli variabelnya tetap bernilai min 0,073. Nah, untuk nilai variabel harga X1 sebesar 0,648 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga variabel X1 meningkat sebesar satu satuan, maka minat beli variabel Y akan meningkat sebesar 0,648 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, untuk nilai variabel fasilitas X2 itu adalah sebesar 0, nih total X2-nya nih adalah 0,196 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika fasilitas variabel X2 meningkat sebesar satu satuan, maka minat beli variabel Y akan meningkat sebesar 0,196 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, untuk uji T parsial atau uji harga, rumusnya T tabel sama dengan N dalam kurung K plus 1 sama dengan 50 dalam kurung 3 plus 1, 50 dikurang 4 sama dengan 46. Nah, T hitung atau harganya adalah 4,801 ini. Dari sini. Ini adalah T hitungnya. Nah, untuk T tabelnya 2,01,290 itu adalah nilai T tabelnya yang diperoleh dari T tabel. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel. Ini T hitungnya lebih besar dari T tabelnya. Nah, karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima, H0 ditolak. Maka ada pengaruh harga terhadap minat beli mahasiswa pada Family Mart di sekitar kampus UBSI. Nah, selanjutnya untuk uji T parsial atau fasilitas. Untuk
Rumusnya T-tabel sama dengan N dalam kurung K plus 1. 50, 3 plus 1, 50 dikurang 4. Sama dengan 46. T hitungnya atau fasilitasnya adalah 1,712 nih. Peroleh dari data SPSS yang telah kita uji tadi. Nah, untuk T-tabelnya kita peroleh dari T-tabelnya. Nah, karena T hitungnya lebih kecil dari T-tabel. Nih, T hitungnya kan lebih kecil daripada T-tabel nilainya. Maka H0 diterima, H1 ditolak. Maka tidak ada pengaruh fasilitas terhadap minat beli mahasiswa pada Family Mart di sekitar kampus UBSI. Nah, untuk uji simultan, F sama dengan 47,154. 154 ya benar. Nah, itu dari mana? Dari F. Ini F-nya. Nah, pembilangnya K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya N dikurang K sama dengan 50 dikurang 30 sama dengan 47. F tabelnya adalah 3,20. Maka F hitungnya lebih besar daripada F tabel nih. Kan F hitungnya lebih besar daripada F tabel. F tabelnya dari mana? Dari F tabel, diperoleh dari F tabel yang. Nah, karena H1-nya diterima, maka H0 ditolak. Maka ada pengaruh harga dan fasilitas minat beli mahasiswa terhadap Family Mart di sekitar kampus. Nah, untuk yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Rumusnya D sama dengan R sama dikali 100%. R itu adalah R square. Nah, mana R square-nya? Nih, R square-nya adalah 0,667 dikali 100%, maka hasilnya adalah 66,7%. Nah, maka variabel harga dan fasilitas mempengaruhi minat beli mahasiswa pada Family Mart di sekitar kampus UBSI sebesar 66,7%, sedangkan sisanya 33,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.